Kalau semua yang Allah tunjukkan ini belum bisa membuat kita percaya sama Allah, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya buat Anda percaya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di waktu yang mulia di antara asar sampai maghrib, Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis yang insyaallah full barakah. Karena majelis Asmaul Husna yang disebut hanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, waktu yang mulia itu diantaranya waktu pada subuh, setelah subuh, sholat subuh, tibanya waktu subuh, azan, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Nah, kemudian setelah sholat asar sampai matahari tenggelam atau terbenam, yaitu waktu antara asar dan maghrib. Kalau waktu dari mulai masuknya waktu subuh, azan subuh tadi sampai matahari terbit, dikatakan waktu pembagian rezeki hissi, rezeki yang sifatnya bisa disentuh, rezeki yang sifatnya bisa dilihat. Sementara kalau waktu antara asar sampai maghrib, katanya para ulama, itu waktu pembagian rezeki maknawi, rezeki yang nggak bisa disentuh, yang sifatnya abstrak, seperti as-sihah, kesehatan, al-afiyah, kemudian al-ilm, ilmu, bahagia, farah. Ini dibaginya di waktu yang semacam ini. Nah, barang siapa yang memakmurkan waktu antara asar sampai maghrib dengan cari ilmu, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan rezeki-rezeki tersebut, sehingga insya Allah pasti hidupnya bahagia apapun keadaannya. Tadi kita diajak untuk bersama-sama mengagungkan nama Allah. Setiap kali menyebut asma Allah, Jalla Jalaluh, Jalla Jalaluh, Maha Agung Allah yang betul-betul agung. Kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendengar dari jauh, sengaja saya menikmati dari mobil, saya dengarkan dulu, saya nikmati. Karena kadang mendengar dari jauh itu lebih nikmat rasanya daripada mendengar dari dekat. Nah, setelah itu saya dengar langsung di dalam, rasanya seperti apa. Seseorang yang hatinya sudah mengagungkan Allah Ta'ala, sebetulnya nggak perlu takut menghadapi kehidupan modelnya seperti apapun. Kehidupan modelnya seperti apapun. Karena di dalam hatinya sudah ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin, beberapa hari yang lalu kemarin pagi saya ceramah di sebuah SMK. Di situ Allah memberi saya satu tambahan pemahaman yang insya Allah membuat saya jadi semakin mantap. Mudah-mudahan antum semua juga semakin mantap. Percayanya, yakinnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu judulnya Allah suka pamer. Allah suka pamer. Pamer apa? Pamer kekuasaannya, pamer kekayaannya, pamer kebaikannya, pamer kehebatannya,
pamer apapun yang Allah miliki. Karena Allah maha. Kita lihat Allah pamer. Bumi ini kan kecil ya dibandingkan jagat raya. Tapi di bumi ini kemudian Allah pamerkan kepada kita semua, lihat tuh jagat raya itu. Lihat tuh, ada planet macam-macam, ada bintang macam-macam, semua aku yang buat. Ya, semua aku yang buat. Kemudian di sekitar kita Allah pamerkan, tuh lihat gunung yang besar tuh. Ya, mengelilingi Anda semua, perbukitan, pegunungan, sambung menyambung. Lihat itu lautan yang luas dan dalam itu. Lihat. Siapa yang buat? Aku yang buat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang pamer. Ya Allah tunjukkan. Semua itu sebetulnya karena Allah sayang sama kita. Semua itu sebetulnya karena Allah cinta kepada kita. Kita dipamerin, ditunjukkan. Biar apa? Gak ragu sama Allah ta'ala. Ya gak ragu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada seorang bos. Ya, misal ada seorang bos. Di halaman rumahnya dia parkir 100 mobil, masing-masing mobil harganya 10 miliar. Masing-masing mobil harganya 10 miliar. Kemudian dia pamer halaman rumahnya itu, ya halaman rumahnya itu ternyata batunya itu adalah intan dan berlian. Pamer. Setelah itu kita masuk ke dalam rumahnya, mohon maaf, ya, dia pamer pintu rumahnya itu, ya, pintu rumahnya itu tampaknya nggak ada pintu. Tapi jangan coba ditembus, ya, jangan coba ditembus. Tampaknya kosong, nggak ada pintu. Begitu kita mendekat, ya, semua alarm berbunyi. Ya, semua alarm berbunyi. Kemudian baru kelihatan ternyata ada pintunya, karena disamarkan dengan teknologi yang luar biasa. Kemudian dia pamer, ya, bagaimana itu kekayaannya. Dia tunjukkan lantai ruang terasnya, teras rumahnya, ternyata itu adalah emas yang dipakai. Jadi ubinnya itu bukan ubin tapi emas. Saya mau nanya, kalau bos yang kaya tadi yang pamer seperti itu kemudian ngomong sama Anda, jangan khawatir, butuh apa-apa minta sama saya. Dan saya perhatian sama kamu. Saya ngerti kamu, butuh apa-apa minta sama saya. Pertanyaan saya, kalau kita punya teman bos semacam itu, sempat pusing nggak? Sempat pusing nggak kira-kira? Ya, ternyata kok ada yang nagih hutang. Nagih hutang. Hutangnya cuman 10 juta. Hutangnya cuman 100 juta. Tapi punya teman bos yang semacam itu. Pusing atau tenang? Tenang ya. Kenapa? Karena si bos udah janji. Kalau butuh apa-apa tinggal ngomong sama bos. Saya pasti akan bereskan. Saya pasti akan bereskan. Pertanyaan saya, Allah udah pamer jagat raya semacam ini dan Allahnya bilang ud'uni astajib. Ada apapun panggil aku jawab panggilanmu. Percaya atau bimbang? Kalau percaya nggak pusing dong. Kalau percaya tenang dong. Kalau percaya nggak usah kemudian galau hidupnya. Kalau percaya tenang saja, waktunya sholat, waktunya zikir. Waktunya baca Al-Quran, waktunya puasa. Ini ngeri. Karena kurang percaya sama Allah sampai puasa ditinggalkan gara-gara cari duit. Karena kurang percaya sama Allah sampai aurat dibiarkan terbuka karena takut gak dapat duit. Karena kurang percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai yang haram dilakukan, ya, karena takut kehilangan harta dan tidak bisa menikmati kehidupan. Kurang percaya sama Allah ta'ala. Beda dengan orang-orang yang percaya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang percaya sama Allah ta'ala, la khaufun alaihim. Mereka nggak pernah punya rasa takut ngadepin apapun. Punya duit nggak takut, nggak punya duit nggak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Duitnya hilang nggak sedih, hartanya hilang
nggak sedih. Kenapa? Tuhannya nggak pernah hilang. Allahnya nggak pernah hilang. Yakin betul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa semacam ini, rasa yakin sama Allah Ta'ala ini harus terus kita pupuk. Karena setan itu nyata dan setan itu ada. Manusia menjadi ragu, manusia menjadi bimbang, ya karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan jin, ada setan manusia. Termasuk setan manusia yang berusaha membuat kita ragu, bisikinya semacam ini. Bisikinya semacam ini. Ya Allah maha kaya, Allah maha memberi. Cuman lihat dulu yang minta siapa. Kalau yang minta kamu nanti dulu. Kalau yang minta Habib Umar lain masalah. Yang minta ya Syekh Fulan lain masalah. Yang minta Kiai Fulan lain masalah. Kamu siapa? Kamu siapa? Setan ngajarin kita untuk nggak berani minta. Setan ngajarin kita untuk nggak berani ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ngajarin kita untuk melihat seakan-akan kamu jelek, ya, tapi disuruh menjauh kepada yang maha baik, menjauh dari yang maha baik. Padahal Allah Ta'ala mengatakan fafirru ilallah. Lah kalau memang kamu jelek, datangin yang maha baik. Kalau memang kamu miskin, datangi yang maha kaya. Kalau memang kamu sakit, datangi yang maha menyembuhkan. Kalau memang kamu lemah, datangi yang maha kuat. Kalau memang kamu pusing, datangin yang bisa bereskan pusing. Kalau memang kamu butuh, datangi yang maha berkuasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Kalau memang kamu itu, kalau memang datangi Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Datangi Allah. Nah, ini tadi diajarin kita untuk datengin Allah. Dari tadi itu semua, mulai istighfarnya, kemudian kita teriak-teriak panggil Allah. Ya, teriak-teriak panggil Allah. Bukan karena Allah nggak dengar. Ya, Allah maha mendengar. Tetapi Allah suka kalau hambanya itu manggil Allah dengan kesungguhan. Ya, dari dalam hatinya. Nah, kita diajarin untuk mendekat dan minta, nggak usah lihat status kita. Ya, nggak usah lihat status kita. Kita ini jauh dari kata soleh, jauh. Dari dikatakan ya, jauh dari kata soleh. Tapi ya insya Allah karena cinta sama orang soleh dikumpulkan dalam kelompok kaum solehin. Amin Allahumma amin. Nah, tapi ciri-cirinya kaum solehin itu selalu ya nggak pernah putus asa, selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bergerak untuk mencari apapun yang bisa membuat Allah sayang, mencari apapun yang bisa membuat Allah cinta, kerjakan apapun yang bisa membuat Allah itu ridho. Itu yang dilakukan orang-orang yang soleh. Kondisinya semacam apapun yang dipikirkan adalah itu. Nah, setan nggak mau begitu. Setan kebalikannya. Kerjaan setan apa? Buat orang putus asa. Kamu nggak layak duduk di majelis. Kamu nggak layak jadi orang soleh. Kamu nggak layak jadi orang baik. Kamu udah pantesnya memang diintipnya neraka. Ya, kamu pantasnya tinggal dalam neraka. Kamu pantasnya kamu pernah berzina, kamu pernah berjudi, kamu pernah mabuk, kamu pernah menipu, kamu pernah. Padahal judulnya kan kamu pernah. Kalau kamu pernah berarti sekarang tidak. Setannya datangnya lagi, kamu masih. Ya, kamu masih. Kalau kamu masih berarti kan tadi. Ya, berarti tadi. Sekarang tidak. Ya, kalau nanti siapa yang tahu nanti. Pokoknya setan selalu membuat kita, kamu tidak layak, kamu jangan mendekat, tempatmu di luar. Itu setan. Ya, 100% tanpa ragu itu setan. Padahal setannya sendiri nggak pernah ragu sama Allah Ta'ala. Setan itu iblis waktu diusir, dilaknat sama Allah Ta'ala. Udah jelas dia dilaknat. Nggak bakal dapat rahmat, nggak mungkin masuk surga, tempatnya neraka. Iblisnya teriak, anzirni, tolong ya Allah, tunda penyiksaan saya, jangan sekarang disiksanya. Tunda sampai hari kebangkitan.
Itu karena dasar iblis gitu ya. Walaupun udah dilaknat, kondisi semacam itu masih berusaha nipu Allah. Berusaha nipu Allah. Jeli dia nipunya. Kenapa? Karena iblis tahu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Makanya iblis minta ditunda hukumannya sampai hari kebangkitan. Nah, kematian itu tibanya hari kiamat. Jadi iblis ya ingin tidak merasakan kiamat. Nanti saja saya dimatikannya dan diseksanya setelah hari kebangkitan. Berarti iblis tidak mengalami kematian. Berani minta dan mintanya ngacau. Ya, berani minta dan mintanya ngacau padahal dilaknat. Allah Ta'ala maha mengerti, maha berilmu, maha memahami, maha. Maka Allah jawab panggilan iblis tadi. Ud'uni astajib lakum. Kamu panggil aku jawab. Allah jawab, iya, saya tunda hukumannya, tapi sampai hari yang kutentukan. Bukan kamu yang ngatur. Ya, sampai hari yang ketentukan. Bukan kamu yang ngatur. Cuman permohonannya iblis diterima tuh sama Allah Ta'ala. Nah, kalau iblis yang nyata-nyata dilaknat aja diterima, masa kita yang sholat, kita yang zikir, ya kita yang wirid, kita yang majelis ilmu, kita yang mendekat, masa tidak diterima? Pasti diterima. Syaratnya adalah yakin, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, majelis semacam ini saya baru judulnya bahas majelis ya, belum ceramah. Baru bahas majelis semacam ini ya, majelis yang membuat hati kita semakin mantap. Nah, di luar sana, di luar majelis, itu banyak hal yang buat kita ragu. Lihat angka gaji, lihat angka tagihan. Ya, muncul ragu melanjutkan kehidupan. Lihat problem, kemudian lihat solusi. Solusinya sedikit, problemnya banyak. Muncul ragu bisa melanjutkan kehidupan. Yang ada adalah mulai pesimis. Wah pasti ruwet. Wah pasti nggak enak. Wah pasti. Akhirnya orang tersebut udah menjadi Tuhan. Dia bisa pastikan hidupnya. Dia bisa tentukan nasibnya. Dia sudah membuat sesuatu ya untuk dirinya sendiri. Dia mulai dengan pikiran-pikirannya. Aku pasti, aku nggak mungkin. Itulah orang yang terjebak dalam permainan setan. Beda dengan orang-orang yang udah duduk semacam ini. Jadi kalau kita udah duduk semacam ini, insya Allah nggak kena penyakit yang semacam itu. Ya, begitu hitung-hitungannya kok minusnya 100. Ya, temennya mengatakan pasti hidupmu ruwet. Jawabannya dia adalah minus 100 kok ruwet. Minus 100 kok ruwet. Minus 1 juta aja enggak ruwet. Kok bisa begitu? Lah hidup yang ngatur bukan saya, yang ngatur bukan kamu. Hidup yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus gimana? Ya tugas saya pokoknya usaha minta. Hasilnya saya aja nggak tahu apalagi kamu. Saya aja nggak tahu apalagi kamu. Udah nggak usah dipikir hasilnya. Penting jalannya benar. Nanti keajaiban akan muncul. Apapun itu masalahnya. Ya, apapun itu masalahnya. Itu yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Sofa marwah. Munculnya air Zam-Zam. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembelih anaknya. Hasilnya lehernya nggak bisa disentuh oleh belati. Jadi keras dan kebal. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 domba yang besar dari surga. Nabi Musa alaihissalam disuruh aja berjalan sama Allah Ta'ala. Bahkan dipertemukan dengan lautan yang ganasnya luar biasa. Fir'aun bala tentara mengejar. Tugas Nabi Musa pokoknya jalan saja. Ketemu halangan yang nggak masuk akal bisa diselesaikan. Ternyata solusinya pukulkan tongkat ke laut. Lautnya pun terbelah. Nabi Musa dan kaumnya selamat. Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tugas kita jalan. Nggak usah kebanyakan
mikir. Nah, orang sekarang nggak jalan-jalan, kebanyakan mikir. Hasilnya pusing, stroke, naudzubillah min dzalik. Serangan jantung, naudzubillah min dzalik. Ya mending kalau mati sekalian. Iya. Ya nggak mati, enggak hidup, enggak. Karena apa? Karena kesehatan it's okay, ujian. Tapi kalau karena dia nggak yakin sama Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik. Kalau karena dia nggak percaya sama Allah Ta'ala, kalau dia ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengerikan. Nah, tadi saya dapat ilmu di sini, Masya Allah, tentang masalah menaruh kitab yang ada asma Allah, yang ada asma Allah. Entah itu buku isinya doa-doa, zikir-zikir, atau kitab-kitab yang menjelaskan keilmuan. Jangan ditaruh di lantai. Ya, letakkan di atas paha kita atau lebih tinggi dari itu. Ya, kata beliau tadi, kita aja yang kotor kalau jatuh dipungut. Kita aja yang kotor kalau jatuh dipungut. Masa asma Allah yang mulia kita biarkan di bawah, tidak kita pungut. Ya, masih ingat Bishr Al-Hafi? Ya, Sayyidina Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu itu mantan pemabuk kelas berat. Jadi Bishr Al-Hafi ini wali besar, tapi mantan pemabuk. Ada satu kitab tuh judulnya Risalatul Kusyairiyah. Ya, kitab Risalatul Kusyairiyah itu kata guru saya julukannya Minal Lusus Sorol Khusus. Ya, Minal Lusus Sorol Khusus. Dulunya memang maling, dulunya memang pencuri, dulunya perampok, tapi berubah menjadi khusus. Orang-orang yang super istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali yang disebutkan di dalamnya itu banyak yang mantan. Ya mantan, termasuk Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu. Sayyidina Bishr ini hidupnya hampir nggak pernah sadar. Abuk terus. Hampir nggak pernah sadar. Teler terus. Hidupnya begitu. Jadi kalau bangun pagi itu udah ada di tempat sampah. Dekat rumahnya di dekat pasar, jadi bisa jalan tapi nggak pernah nyampe rumah. Jatuh karena telernya luar biasa. Kalau malam di tempatnya mabuk-mabuk night clubnya, dan terkenal ini, nggak ada yang bisa ngalahkan Bishr urusan mabuk. Saya sampaikan cerita ini bukan untuk ditiru mabuknya, ya pemirsa, bukan ditiru mabuknya, tapi coba tiru amalnya, ya amalnya. Dan kita nggak boleh merendahkan siapapun. Kita nggak tahu, hari ini mungkin dia begitu, tapi besok dia seperti itu. Seperti penyihir yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya lawan Nabi Musa, detik berikutnya jadi pembela Nabi Musa alaihissalam. Dan meninggalnya husnul khotimah, wali-wali besar. Ya, itu yang ada dalam Al-Quran. Kita nggak boleh menghakimi seseorang, nggak boleh menghakimi seseorang. Tugas kita cuma menentukan hukum ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Orang yang nggak boleh disentuh, nggak boleh dihakimi sama sekali. Nah, ini Bishr Al-Hafi nggak pernah nyampe rumah, yang nggak pernah sampai rumah. Suatu hari dalam keadaan teler berat, sisa-sisa minum semalam, dia bangun di tempat sampah dekat rumahnya di pasar. Dalam keadaan masih mabuk itu ya, teler seperti itu, dia berjalan menuju rumahnya di pagi hari. Matahari udah bersinar terang. Dia lihat di jalan itu ada lafzul jalalah, Allah. Ya, ada tulisan Allah yang tergeletak di jalan dan diinjak oleh orang yang lalu lalang ke pasar. Diinjak oleh orang yang lalu lalang ke pasar. Apa yang dilihat oleh Bishr menakjubkan. Pemabuk kelas berat ini, mabuk loh ya, bukan sadar. Pemabuk kelas berat ini dalam keadaan mabuk, hatinya itu nggak pernah mabuk. Sementara banyak di antara kita alhamdulillah nggak pernah mabuk, tapi hatinya mabuk. Tapi hatinya mabuk. Mabuk zahir jelek, jangan ditiru ya. Tapi mabuknya hati lebih ngeri. Ya lebih ngeri. Ini Bishr melakukan yang haram, mabuk dia. Tapi hatinya nggak pernah mabuk. Buktinya apa? Dalam keadaan mabuk, lihat lafzul jalalah di lantai, lihat tulisan Allah di lantai, teriak dia, nama Tuhanku diinjak. Masya Allah. Muncul gairahnya, nama Tuhanku diinjak. Ism Rabbi. Kemudian diambil dengan
perasaan cinta dan mengagungkan, diciumin isim Rabbi, nama Tuhanku, nama Tuhanku, nama Tuhanku. Siapa di antara kita yang punya pengagungan dengan nama Allah semacam itu? Lihat lafzul jalalah Allah, kemudian hatinya bangga, nama Tuhanku. Meletakkan di rumah dengan bangga, nama Tuhanku. Orang yang punya perusahaan bangga namanya di baliho besar perusahaannya. Masya Allah, nama perusahaanku, nama sekolahku, nama kantorku, namanya Allah. Adakah pengagungan di hati kita? Bishr ternyata hatinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawa pulang nih tulisan Allah, sampai di rumahnya diletakkan di tempat yang tinggi, buka lemari, beliau punya tempat penyimpanan harta itu. Diambil tempat tadi, lafzul jalalah Allah tadi kemudian ditaruh di situ, kemudian beliau ada sisa uang yang maunya dibuat minum nanti malam, ya ternyata beliau pergi ke pasar dalam keadaan mabuk, beli parfum yang paling mahal, pulang ke rumahnya lagi, lafzul jalalah Allah tadi dikasih parfum. Dikasih parfum diharumkan, kemudian dimasukkan di kotak penyimpanan hartanya, diletakkan di lemari yang paling tinggi. Setelah itu, blek, pingsan. Ya masih teler. Lanjut tidur. Bangun, berangkat lagi ke night club, mabuk lagi. Nah, malam dalam kondisi lagi teler, malam hari, tiba-tiba ada satu orang yang dikenal sebagai orang soleh di masa itu. Ya kiainya, habibnya ya, di wilayah itu. Masuk night club. Nah, ini bedanya ya ulama dulu dengan kita-kita yang sekarang ini. Ulama dulu nih begitu masuk night club, satu night club itu teriak. Jangan doakan kami dengan keburukan. Ampuni kami. Tolong jangan doakan kami dengan keburukan. Kami nggak mau dapat bala, kami nggak mau dapat musibah. Jadi ketemu orang soleh itu takut kalau didoakan nanti kamu kena bencana, takut didoakan kena musibah. Kalau kita mungkin sekarang nantang ya, doain, nggak takut sama doamu. Kalau kita ya, kita ini naudzubillah min dzalik, mungkin kita sekarang nantang orang-orang yang soleh. Atau mungkin kita ini pakai pakaian semacam ini, berlagak soleh, ya berlagak soleh, tapi nggak punya wibawa di hadapan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita sendiri hatinya nggak takut sama Allah Ta'ala. Hati kita nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk orang soleh, manggil nama Bishr, aina Bishr, mana Bishr, mana Bishr. Yang lain tenang hati, bukan aku yang dicari, aman. Yang dicari Bishr. Maka Bishr saat itu teriak, saya Bishr, tolong jangan doakan saya yang buruk. Saya memang orang jelek, tapi jangan doakan saya yang buruk. Saya udah begini saya. Please, jangan doakan saya dengan kehancuran. Orang soleh tadi ngomong, enggak, saya nggak doakan kamu dengan kehancuran. Nah, kenapa cari saya? Menurut mimpi yang saya dapat, kamu ini waliullah. Bishrnya ngomong, udah Yai Habib, Ustaz, kalau mau ngeprank jangan kebangetan. Ya, kalau mau bercanda jangan kebangetan. Saya ini pemabuk di net club, sekarang aja masih mabuk saya. Dibilang waliullah. Maka orang soleh tadi bilang, ya saya akan ceritakan dulu sebabnya saya ngomong begini. Tapi saya minta syarat. Saya minta dikasih tahu dulu, amalmu apa? Loh, kamu nyata-nyata pemabuk kok dibilang masuk kelompok wali itu loh. Saya juga agak bingung. Saya aja bingung, amalmu apa gitu ya. Walaupun Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, tapi saya mau tahu amalmu apa. Jangan salah kutip ya, nanti dibilang ada pemabuk, ada wali pemabuk. Enggak loh ya. Simak cerita sampai habis ya. Dalam ilmunya Allah, Bishr ini wali Allah. Saat itu masih belum di dalam tataran masyarakat, beliau pemabuk. Maka Bishr pun bercerita, saya nggak punya amal apa-apa. Cuman, ya tadi pagi itu saya dalam keadaan teler, lihat nama Allah diinjak-injak, saya nggak rela. Terus saya harumkan, saya taruh di tempat yang tinggi. Orang soleh tadi ngomong, ya ini amalmu. Sebab mimpi yang saya dapat, mimpi itu berkata, sampaikan pada Bishr, sebagaimana dia harumkan namaku di dunia, maka aku akan harumkan namanya di dunia dan akhirat. Sampaikan pada Bishr, sebagaimana dia mengharumkan namaku di dunia, maka aku harumkan namanya di dunia dan akhirat.
Dengar kalimat ini, menggigil tuh Bishr, menangis jadi-jadinya. Allah Tuhanku, mengingat perbuatanku. Sekali aku harumkan namanya, Allah akan harumkan namaku dunia akhirat meskipun aku pemabuk. Iya. Maka Bishr pun naik ke atas meja. Naik ke atas meja, kemudian teriak, aku bertobat kepada Allah Ta'ala. Aku gak akan mabuk lagi selama-lamanya. Dan aku tak akan pernah pakai sandal. Aku akan selalu tanpa alas kaki. Karena aku bertobat dalam kondisi tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki ini aku taat. Dan selama aku pakai alas kaki aku sering maksiat. Maka aku gak mau berubah dari kondisi taat ini. Biar terus aku tanpa alas kaki. Kemudian dalam kondisi seperti itu langsung ceramah itu. Di tengah netkel, ikhwani rahimakumullah, bertobatlah pada Allah. Tinggalkan minuman keras. Ikutlah bersama saya. Masya Allah. Kontan jadi wali. Kalau Allah mau merubah hambanya. Dari hal yang sederhana. Ya tampaknya sederhana. Mengangkat nama Allah. Tapi itu enggak sederhana. Itu dari pengagungan dalam hati. Kalau ada orang menjatuhkan bendera merah putih. Ya orang itu mengejak bendera merah putih. Diinjak-injak marah kita. Kita marah, kita angkat bendera merah putih, kita akan cium, kita akan agungkan. Betul tak betul? Lantas bagaimana kalau lafzul jalalah? Kalau nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ini nggak sedikit ditemukan saat kita belanja di pasar. Ya, bungkus yang digunakan untuk membungkus makanan, membungkus sesuatu yang dijual di pasar. Ternyata buku bekas sekolah dan pelajaran agama Islam. Di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membelinya dan kita melihatnya dan kita membiarkannya. Kita tidak mengamankannya dan kita tidak memuliakannya. Dan seringkali kita pun yang jadi pelakunya. Kita beli buku-buku bekas pelajaran agama, kemudian kita jadikan itu sebagai bungkus sesuatu untuk membungkus makanan dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Ada lagi yang karena kurang ilmu, ilmu, cinta sama Allah, beli lafzul jalalah, nama Allah atau Muhammad SAW atau la ilaha illallah, dia tempelkan di dashboard motornya, diletakkan di bawah, dia duduk di bangku, Allah ada di bawahnya, di bawah pantatnya. Masya Allah. Ada lagi yang karena cinta, dia letakkan di helmnya, helmnya dikasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, tapi helmnya dia taruh di bawah kalau nggak dipakai. Kemudian dia kangkangi dengan kedua kakinya. Masya Allah. Saya pernah dahulu mobil saya itu saya kasih di kaca belakang tulisan solawat dulu. Sekarang mobil saya nggak ada yang saya kasih solawat. Ada orang nanya, Habib kok sekarang mobilnya nggak dikasih solawat, kenapa? Ditegur sama Allah saya. Orang lain silahkan, tapi saya tidak. Ditegur sama Allah bagaimana? Waktu saya dakwah ke Kalimantan, ada seorang polisi ngasih saya ilmu. Bukan ustadz, bukan ulama, warga negara Indonesia, seorang polisi, tapi cinta sama ilmu, cinta sama pengajian. Ngomong sama saya, Habib, mobil saya nggak ada yang saya kasih stiker solawat atau kalimat la ilaha illallah, nggak ada. Kenapa Pak? Saya kan penasaran, kenapa? Yaitu kalau dicucikan di tempat cuci mobil umum tuh, itu lapnya dibuat bekas apa saja itu. Tempat pencucian mobil itu kan lapnya macam-macam, ada bekas oli, masa nanti tulisan Allah kena bekas oli, kena bekas ini. Nggak sampai hati saya, Habib. Nggak sampai hati saya. Lafzul jalalah ini kalau dibersihkan dengan kain-kain yang kotor. Nah kalau Anda bisa nyuci sendiri di rumah, lain masalah. Karena saya nggak setiap hari nyuci di rumah. Kadang-kadang ya kecucian umum ya. Maka buat saya lebih aman nggak saya kasih di dalam lafzul jalalah, sholawat dan lain sebagainya. Nasihat dari seorang polisi. Bukan alim, bukan ulama, seorang polisi. Ini contoh bagaimana cara Allah negur kita, ngasih kita ilmu. Nah, kalau kita mengagungkan Allah semacam itu, wa may yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah itu bukti hatinya bertakwa, dan ini akan membuat kita naik pangkatnya cepat. Terakhir, berapa menit Mas Eto? Tuh, 34 menit saya bicara. Terakhir ya, biar barokah. Ini kan pertemuan pertama. Iya, jadi pertemuan pertama itu jangan mengecewakan. Ya, pertemuan pertama harus ketagihan. Ya, harus
ketagihan. Sayanya yang ketagihan, antum nggak ketagihan nggak jadi masalah. Kalau saya nggak ketagihan kan saya nggak akan kesini lagi. Tapi kalau saya ketagihan kan saya pengen kesini lagi. Jadi yang penting saya ketagihan, antum nggak ketagihan nggak jadi masalah. Ya. Nah kalau kelamaan nanti sayanya muntah. Ya nggak jadi ketagihan. Walaupun nggak panjang tapi nggak pendek. Yang sedang-sedang saja. Nah ini terakhir untuk semua sahabatku dimanapun antum berada. Tadi yang saya kembali masalah Allah pamer tadi. Allah pamer. Kalau semua yang Allah tunjukkan ini belum bisa membuat kita percaya sama Allah, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya buat Anda percaya. Kalau semua yang Allah tunjukkan ini tidak bisa membuat Anda percaya sama Allah Ta'ala, maka saya tidak tahu lagi bagaimana caranya membuat Anda percaya. Seperti gini ya, seorang suami ngasih istrinya emas 5 ton. Masya Allah. Ya, dikasih pulau yang luasnya sekian ratus hektar. Ya, dikasih kekayaan luar biasa. Pokoknya semuanya dikasihkan. Terus istrinya masih nanya, kamu cinta aku nggak sih? Kamu cinta aku nggak sih? Ya. Suaminya ngomong, aku tak tahu lagi cara untuk menunjukkan cintaku padamu. Kalau semua yang kulakukan masih membuatmu belum percaya akan cintaku, aku tak bisa lagi membuatmu yakin. Wes sakarepmu gitu ya. Up to you, terserah kamu mau percaya atau tidak. Aku udah lakukan semua yang kulakukan. Nah Allah Subhanahu Wa Taala maha. Allah udah kasih semuanya. Ini over. Udah berlebihan Allah ini. Berlebihan memanjakan kita, berlebihan ngemong kita, berlebihan nyayang kita. Kok kita masih belum bisa lihat Allah Maha Agung, belum bisa lihat Allah Maha Besar, belum bisa lihat semua itu? Maka saya tak tahu lagi gimana caranya membuat Anda yakin atau membuat diri saya sendiri yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau mau nanya, Beb, gimana caranya belajar ilmu yakin? Gak usah repot-repot. Ini dekat pelabuhan ya. Saya tadi sebetulnya nggak mau parkir di depan, mau cari tempat ngopi di pojok sana gitu ya. Nggak ketemu, ketemunya kontainer. Masya Allah, akhirnya saya putar balik. Ya, kemudian saya lihat ban gedenya satu rumah, Masya Allah. Ya, bannya besarnya luar biasa. Saya lihat mondar mandir. Nah kalau kontainer di pelabuhan saja muat. Ya, kemudian nurunin barang, nggak ada berhentinya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Masa ini malaikat yang naik turun, ngurus jagat raya ini kalah sama kontainer yang lewat di pelabuhan. Ini malaikat nih banyaknya luar biasa. Lihat ini alam ini, maka kita akan yakin Allah itu maha. Kalau kita mau lihat alam, Masya Allah, angin itu. Angin itu kalau kecil kan damai ya. Kalau besar, ribut. Kalau nggak ada, maut. Betul ya? Angin itu kalau kecil damai. Kalau besar, ribut. Nggak ada, maut. Nggak ada angin, mati kita. Mati semuanya. Kehidupan mati, manusianya juga mati. Satu nih, makhluknya Allah yang namanya angin ini. Ini bukti kalau Allah itu maha luar biasa. Nah terus kita dikasih tahu sama Allah, nggak usah repot, minta, tak kasih. Tapi justru itu yang nggak dijalankan. Minta itu ya sholat, itu minta itu ya berbakti sama orang tua, minta itu ya taat sama suami, minta itu ya sayang sama istri, minta itu ya perhatian sama tetangga, minta itu ya kamu hargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul seperti itu, minta apapun, nggak mungkin nggak dikasih. Pasti dikasih. Ya pasti dikasih. Dan saya lagi minta sama Allah mobil untuk ibu saya. Padahal saya nggak punya duit. Kemarin saya minta Fatihah, saya pengen belikan ibu saya mobil. Paling enak kan gitu, ngemis sama Allah. Ya, ngemis sama Allah. Kalau ngemis sama manusia, 1 malu. 2 dipermalukan. 3 dihinakan. 4 hina beneran. Ya, 4 hina beneran. Kalau ngemis sama Allah Ta'ala, semakin kita ngemis sama Allah, semakin kita minta sama Allah, Allahnya semakin senang. Lanjutkan. Coba kalau ada orang ngemis ke rumah kamu, sekali kamu kasih, 2 kali kamu kasih, 3 kali mulai bosan.
4 kali mulai komentar, 5 kali tendang. Ya 5 kali tendang. Kok minta terus. Tapi kalau sama Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Ya minta, usaha nggak usaha. Ya usaha. Cuman Allah kalau ngasih nggak sesuai usaha. Allah kalau ngasih nggak sesuai usaha. Usaha kita ini nggak cukup untuk mendapatkan oksigen, nggak cukup. Kita dapat oksigen pakai usaha enggak? Enggak, gratis. Ya gratis. Yang nggak sholat juga dikasih. Nah kalau kita ini ngitung betul, betul. Bisnis kita, kerja kita, nggak cukup nih untuk hidup. Ya nggak cukup untuk hidup. Tapi Allah tuh kalau ngasih fadl. Karena Allah Maha Dermawan. Mungkin usaha kita sedikit dapatnya besar. Yang penting sungguh-sungguh. Seperti Sayyidatuna ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Goyangkan batang kurma yang gak mungkin gerak. Tapi Allah jatuhkan buahnya. Usahanya kecil, dapatnya besar. Nabi Musa pukulkan tongkat. Usahanya kecil, dapatnya besar. Jalan terbuka, Fir'aun tenggelam. Ya, seperti muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Usahanya kecil. Ya dzal jalali wal ikram. Jangan di-share ya. Ini rahasia. Tadi kan pakai ya dzal jalali wal ikram. Itu asma Allah, kalau minta apapun pakai asma itu pasti dikasih. Jangan dipraktekkan ya. Nanti dapat semua tuh. Hati-hati itu ya. Ya dzal jalali wal ikram. Usahanya cuma nyebut ya dzal jalali wal ikram, tapi hatinya ikut. Mantep, percaya. Tahta Balkis yang dijaga ketat, pengamanan manusia, jin, setan, demit kumpul jadi satu. Amankan tahta Balkis itu. Dipindah cuman setengah kedip mata. Ada di depan mata. Usahanya kecil, tapi Allah ngasihnya besar. Nah kita sekarang usahanya besar, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak minta sama Allah, mintanya sama usahanya, mintanya sama akalnya, mintanya sama strateginya, mintanya sama koleganya, mintanya sama perencanaannya, mintanya sama ini. Sholat jamaah ditinggalkan, bekti orang tua ditinggalkan, sayang keluarga ditinggalkan, sayang tetangga ditinggalkan, senyum dibuang. Masya Allah, silaturahim diabaikan. Yang dipikir cuman gimana. Tapi bukti kalau kantor ini nggak seperti itu. Ya kalau seperti itu kan nggak seperti ini. Betul ya? Kalau seperti itu nggak seperti ini. Ya seperti ini karena nggak seperti itu. Maka tetaplah seperti ini, jangan seperti itu. Yang seperti ini akan seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi mana? Seperti itu atau seperti ini? Nah ini loh contoh, nggak punya duit tapi ceria, ceria, bahagia. Lah kamu punya duit nggak? Punya. Ya Bu, punya. Minus atau plus? Kadang minus, kadang plus. Betul ya? Ya. Kadang minus banget. Ya. Sering atau kadang? Minus banget. Tapi bahagia, tenang. Itu ada penelitian dari orang-orang luar negeri, bingung lihat Indonesia. Indonesia ini rakyatnya banyak yang minus ekonominya. Tapi kok bisa ngakak ya? Bisa ketawa, happy. Di Jepang, tanpa mengurangi kehormatan bangsa Jepang ya. Di Jepang itu sampai ada, kalau nggak salah, mungkin saya salah ya. Tapi saya pernah ke sana. Itu ada satu tempat yang disediakan khusus naudzubillah min dzalik untuk bunuh diri. Sampai ada undang-undang khusus mengatur bunuh diri. Bunuh diri tidak boleh menabrakkan pada angkutan umum dan lain sebagainya. Karena itu mengganggu fasilitas umum dan membuat malu keluarganya. Di Jepang sampai diatur seperti itu. Nanti ada tempat lain gitu tiap hari Sabtu ya, itu tempat mabuk full. Ya tempat mabuk full kalau hari Sabtu. Jadi hari Sabtu istirahatnya pada mabuk. Kenapa begitu? Di Indonesia alhamdulillah orang mabuk nggak kelihatan. Betul ya? Orang mabuk nggak kelihatan. Padahal hutang kita ini bertumpuk sebagai masyarakat. Hutang banyak, pengeluaran banyak ya. Tapi kok bisa nyantai kenapa? Disidik itu. Oh ternyata di Indonesia ada maulid. Oh di Indonesia ada Asmaul Husna. Oh di Indonesia ada tahlil. Oh di Indonesia ada sholawat
munjiah. Oh, di Indonesia ada sholawat nariyah. Oh, di Indonesia ada ziarah para wali. Ternyata konsepnya sederhana. Gak duit bengo Allahumma, selesai. Kalimatnya, lah udah tak teriakkan ke Allah, terus aku harus bagaimana lagi? Ya, ngapain aku harus pikir? Tugasku sudah selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Makanya jangan kita jauh dari yang semacam ini, karena nanti akan jadi yang semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau terus begini, apapun kondisinya, tetap bahagia. Tetap bahagia. Terakhir, ilmu baru saya dapat. Ilmu wedus. Iya. Kambing itu nasibnya seperti apapun, bahasanya cuma satu. Mbak. Betul? Ya, bahkan mau disembelih, kambing bisa bahagia. Gak usah saya jelaskan ya. Kambing tuh lihat tuh temennya mau disembelih. Betul ya? Kalau kurban tuh loh. Ya. Tapi kambing mau disembelih, masih bisa bahagia loh itu. Gak usah dijelaskan. Gak usah dijelaskan. Bahkan kambingnya bisa makan, betul ya? Rumput yang di depannya dimakan. Coba kalau kamu udah tahu mau disembelih, sanggup makan? Kasih makan? Buang. Kambing udah tahu mau mati, masih bisa makan. Kambing udah tahu mau mati, masih bisa berhubungan dengan pasangannya. Kambing udah tahu mau mati, masih bisa mbak. Kenceng pula teriakannya. Kita baru ditagih hutang, lemes gak keluar dari kamar. Betul? Baru kena masalah sama istri, Masya Allah, seakan kiamat sudah menghampiri. Kan kalau nak masalah sama istri kan gampang, tinggal istrinya dirayu. Nggak mau beb, rayu terus. Kalau dirayu terus lama-lama kan juga tumbang. Ya lama-lama tumbang. Itu manusia. Asal sungguh-sungguh. Nah ini kambing tadi loh, Masya Allah. Kok banyak ya? Kita ini kalah sama kambing walaupun mau dihukum mau dikorbankan ya, dia masih bisa teriak, masih bisa makan, masih bisa berhubungan dengan pasangannya, masih bisa berlari-lari, dia menikmati sisa-sisa umur dengan penuh kebahagiaan. Lantas kamu yang nggak dihukum mati, cuman ditagih hutang, bahkan belum sempat ditagih, cuman istri ngomong SPP anak. Gitu saja kok sudah mati ya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa itu terjadi? Karena hati kita kurang nyantol pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah majelis semacam inilah yang buat kita mantap, membuat kita ya yakin. Jazakumullah khairan. Semoga berkah dan manfaat. Dan mudah-mudahan setiap yang hadir menyaksikan tayangan ini mendapatkan manfaatnya dunia akhirah. Jadi semua doa yang dipanjatkan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah semuanya bisa sampai Mekah, Madinah ya, haji, umroh, ziarah. Dan semuanya bisa punya rumah sendiri. Rumah nggak pakai kontrak, milik, hak milik ya, ila yaumil qiyamah. Rumah yang bisa menjadi tempat menyenangkan dunia akhirah. Dan keluarganya jadi keluarga yang tentram ilal jannah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.